Bayangkan, ketika dunia diambang kehancuran, langit Eropa dipenuhi raungan mesin perang, bayang-bayang tank lapis baja, dentuman meriam, dan sirine udara menjadi musik latar kehidupan jutaan manusia pada saat itu. Ketika Jerman Nazi menyerbu Polandia pada tanggal 1 September tahun 1939, membuat percikan api itu menjalar seperti bara di ladang kering. Negara-negara besar ikut terseret dalam pusaran konflik terbesar yang pernah ada di bumi. Ya, Perang Dunia II. Perang ini bukan hanya soal peta, strategi, atau senjata. Ini tentang manusia. Anak yang kehilangan orang tua, ibu yang tak pernah lagi melihat putranya pulang, dan keluarga yang terhapus dari sejarah dalam sekejap. Selama 6 tahun, dunia berubah menjadi medan pertempuran raksasa. Sekitar 60 hingga 85 juta nyawa melayang, angka yang terlalu besar untuk dicerna. Tapi di balik setiap angka itu ada cerita, ada wajah, ada kehidupan. Kali ini kita akan bahas negara-negara dengan jumlah korban selama Perang Dunia II. Pertama, Uni Soviet dengan total korban 24-27 juta. Di peta dunia, Uni Soviet membentang luas dari Eropa Timur hingga Asia. Tapi pada awal 1941, wilayah ini menjadi sasaran invasi terbesar dalam sejarah, yaitu Operasi Barbarossa. Ya, jutaan tentara Jerman menyerbu, membawa serta perang kilat yang membakar kota-kota, meratakan desa, dan memaksa rakyat sipil meninggalkan rumah mereka. Pertempuran di Stalingrad menjadi simbol keteguhan hati. Di tengah musim dingin yang menggigit, tentara Soviet bertahan melawan kepungan tanpa ampun. Jalan-jalan berubah menjadi parit, gedung-gedung menjadi kubu pertahanan. Namun, harga kemenangan ini sangat mahal. 24 hingga 27 juta jiwa hilang, sebagian besar warga sipil yang terjebak kelaparan, penyakit, dan pembantaian. Bagi rakyat Soviet, perang bukan hanya di garis depan. Ia masuk ke dapur, ke rumah, ke ladang gandum yang dibakar habis, meninggalkan tanah kosong dan hati yang hancur. Kedua, Republik Tiongkok 20 juta korban. Republik Tiongkok sudah berperang sejak 1937 melawan Jepang. Tragedi Nanking adalah salah satu luka terdalam. Pembantaian massal, pemerkosaan, dan kehancuran total sebuah kota yang pernah menjadi pusat peradaban. Jepang tidak hanya menyerang militer Tiongkok, tetapi juga memblokade jalur makanan, membakar desa, dan menghancurkan infrastruktur vital. Kelaparan dan penyakit menjadi senjata tak terlihat namun mematikan. Sekitar 20 juta nyawa hilang. Angka yang mencakup tentara, petani, pedagang, hingga anak-anak sekolah. Di pedesaan, sawah berubah menjadi kuburan massal. Di kota-kota, jalanan dipenuhi reruntuhan. Bagi Tiongkok, Perang Dunia II adalah kelanjutan dari penderitaan yang telah dimulai bertahun-tahun sebelumnya. Seperti Uni Soviet, mereka membayar harga kebebasan dengan darah rakyatnya sendiri. Ketiga, Jerman Nazi 6,6-9,1 juta korban. Ironisnya, negara yang memicu perang ini juga kehilangan jutaan nyawa. Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler mendorong bangsanya ke dalam ambisi ekspansi gila-gilaan. Tapi pada akhirnya, bom, peluru, dan penderitaan kembali ke tanah mereka sendiri. Pemboman Dresden pada Februari tahun 1945 menjadi salah satu titik balik. Langit malam berubah menjadi lautan api, membakar ribuan orang hidup-hidup. Di front timur, jutaan tentara Wehrmacht gugur dalam salju yang membeku. Total korban di Jerman mencapai 6,6 hingga 9,1 juta jiwa, termasuk tentara, warga sipil, dan korban Holocaust yang juga merupakan warganya sendiri. Orang Yahudi, Gypsy, dan mereka yang dianggap tidak layak hidup oleh rezim Nazi. Perang yang dimulai dengan keyakinan akan kejayaan Jerman berakhir dengan kehancuran total kota-kotanya dan generasi yang hilang di medan tempur. Keempat, Polandia
5,6–6 juta korban. Polandia adalah negara yang menjadi titik awal Perang Dunia II. Diserang dari barat oleh Jerman dan dari timur oleh Uni Soviet pada September tahun 1939. Dari awal, Polandia terjebak dalam posisi mustahil, dikepung oleh dua kekuatan raksasa. Korban terbesar di Polandia adalah warga sipil, terutama komunitas Yahudi yang hampir sepenuhnya musnah akibat Holocaust. Kamp Auschwitz menjadi simbol penderitaan ini, tempat di mana nyawa manusia dihitung hanya sebagai angka statistik. 5,6 hingga 6 juta orang hilang dari peta kehidupan, sebagian besar tanpa kuburan yang layak. Kelima, Jepang 2,6–3,1 juta korban. Di Asia, Jepang menjadi kekuatan agresor, tetapi juga akhirnya menanggung akibat dari perang. Kekalahan di Pasifik. Pertempuran sengit di Iwo Jima dan Okinawa, serta 2 bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus tahun 1945 mengakhiri ambisi militernya. Gambar bayangan manusia yang terbakar di dinding, kota yang berubah menjadi lautan puing dalam hitungan detik, menjadi kenangan pahit yang tak pernah hilang. 2,6 hingga 3,1 juta jiwa lenyap, meninggalkan negara yang porak-poranda. Keenam, India. Sebagai koloni Inggris, India memakan korban jiwa 1,5 sampai 2,5 juta. Meski jarang dibicarakan, India yang saat itu masih menjadi koloni Inggris juga mengalami tragedi besar. Sebagian besar korban berasal dari kelaparan Bengal 1943 yang diperparah oleh kebijakan perang Inggris yang memprioritaskan pasokan untuk front Eropa. Lebih dari 1,5 hingga 2,5 juta nyawa hilang, kebanyakan dari desa-desa miskin yang tak pernah melihat medan perang, tetapi tetap merasakan pedihnya perang global. Ketujuh, negara-negara lainnya seperti Yugoslavia kehilangan sekitar 1 hingga 1,4 juta jiwa akibat invasi Jerman dan pertempuran gerilya yang brutal. Rumania, Hungaria, Italia, Prancis, Britania Raya, Amerika Serikat, Yunani, dan Belgia masing-masing menyumbang ratusan ribu korban. Masing-masing angka itu adalah bagian dari mosaik duka yang membentuk gambaran besar Perang Dunia II. Ketika kita mendengar angka 60 hingga 85 juta, mudah bagi otak kita untuk menganggapnya hanya sebagai statistik. Tapi perang ini bukan sekadar angka, ia adalah 60 juta wajah yang tak pernah kembali. Setiap nama yang hilang adalah cerita yang terputus. Buku yang tak pernah selesai ditulis, lagu yang tak pernah dinyanyikan, mimpi yang tak pernah terwujud. Hari ini, peta dunia terlihat damai, tapi di balik garis-garisnya, ada bekas luka yang tak kasat mata, bekas luka yang mengingatkan kita akan harga dari kebencian, ambisi, dan ketamakan. Perang Dunia II mengajarkan satu hal yang harus kita ingat. Ketika diplomasi gagal, yang membayar adalah rakyat, dan harga yang mereka bayar adalah segalanya.